Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashifa Putri Wijaya dengan NIM 24233036. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Keuangan 1, yaitu tentang Capital Budget Decision Criteria. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya penganggaran modal, metode-metode penganggaran modal, membandingkan metode NPV dan PI, lalu membandingkan metode NPV dan IRR. Yang pertama yaitu pentingnya penganggaran modal. Apa sih penganggaran modal? Penganggaran modal atau biasa disebut capital budgeting adalah proses sistematis yang digunakan manajemen untuk mengevaluasi, memilih, dan memprioritaskan investasi jangka panjang dalam aset tetap seperti pembelian mesin baru, pembangunan pabrik, atau pengembangan sistem teknologi. Lalu, pentingnya penganggaran modal bagi perusahaan di mana tentunya dalam jangka panjang dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan mengurangi resiko dan ketidakpastian, tentunya optimalisasikan sumber daya terbatas. Itu ada metode penganggaran modal, yaitu ada net present value atau NPV. Lalu ada discounted payback period atau DPP, payback period PPP, modified internal rate of return atau MIRR, profitabilitas index atau PI, internal rate of return atau IRR. Selanjutnya ada membandingkan metode NPV dan PI. Yang pertama ada persamaan. Persamaannya yaitu keduanya menggunakan arus kas yang diskontonkan dengan biaya modal yang sama. Lalu, yang kedua, keputusan kelayakan tunggal atau proyek independen akan selaras jika NPV positif, PI akan lebih besar dari 1 dan sebaliknya. Selanjutnya, perbedaannya yaitu NPV secara teoritis lebih disukai untuk memilih di antara proyek yang saling eksklusif. Harus memilih salah satu karena fokusnya adalah memaksimalkan nilai absolut perusahaan. Sedangkan PI berguna ketika perusahaan menghadapi keterbatasan anggaran atau kendala modal, karena PI membantu memilih proyek mana yang paling efisien dalam menghasilkan nilai per unit biaya yang dikeluarkan. Materi selanjutnya yaitu membandingkan metode NPV dan IRR. Yang pertama yaitu perbedaan skala proyek. Proyek dengan investasi awal yang lebih besar mungkin memiliki NPV yang lebih besar, tetapi IRR yang lebih rendah. Dalam kasus ini, NPV adalah indikator yang lebih baik karena IRR mengukur persentase pengembalian, bukan nilai tambah absolut. Yang kedua, perbedaan pada pola arus kas. Perubahan waktu penerimaan arus kas dapat menyebabkan peringkat proyek atau perankingannya berubah antara NPV dan IRR. Materi seterusnya yaitu membandingkan metode NPV dan IRR. Yang pertama yaitu perbedaan skala proyek. Proyek dengan investasi awal yang lebih besar mungkin memiliki NPV yang lebih besar, tetapi IRR yang lebih rendah. Dalam kasus ini, NPV adalah indikator yang lebih baik, karena IRR mengukur persentase pengembalian, bukan nilai tambah absolutnya. Lalu yang kedua ada perbedaan pola arus kas. Perubahan waktu penerimaan arus kas dapat menyebabkan peringkat proyek atau rankingnya berubah antara NPV dan juga IRR. Materi yang terakhir yaitu membandingkan metode NPV dan IRR. Secara teoritis, NPV lebih unggul sebagai alat pengembalian keputusan utama, terutama untuk membandingkan proyek yang saling eksklusif. Karena NPV mengasumsikan tingkat reinvestasi yang lebih realistis atau biaya modal dan secara langsung mengukur penambahan kekayaan dalam nilai absolutnya. IRR sering kali lebih disukai oleh manajer karena hasilnya atau persentasenya lebih mudah diinterpretasikan.
sekian penjelasan saya tentang capital budgeted discussion criteria. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.